Kita Shalom. mau tenangkan hidup kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita boleh ambil sikap yang baik di hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan selama seminggunya. Tuhan sudah melindungi kita, kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari, saya rindu kita mau dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama buka hati, kita mau memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah nama Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
lagi, angkat suaramu, katakan Engkau layak dipuji. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau Allah yang layak kami sembah. Terpujilah namamu. Amin. Haleluya. Sekali lagi angkat pujianmu, katakan layak dipuji. Haleluya. Amin. Allah yang bertata Tuhan. Haleluya. Sekali lagi layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termu, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Angkat sembahmu, kita sembah Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu, terpujilah keagunganmu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena cintamu, bukti kebesaranmu, penyertaanmu Tuhan, nyata bagi kami. Kami mau memujimu, kami mau mengagungkan namamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu. Haleluya. Kami mau mengagungkan namamu. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang baik bagi kami, Kau Bapa yang setia bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kehidupan kami. Layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau setiap hari Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Ubah kami Tuhan, agar kami bisa seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak bisa melangkah Tuhan. Kalau tanpa Engkau Tuhan, Tuhan mari bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, agar kami dapat mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang mau bersorak bagi Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuliakan namanya, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Amin.
angkat pujian di hadapan kemegahan Tuhan. Haleluya. 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 Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Haleluya. Sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Dia sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Dia sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Walaupun cuacanya panas, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tetap memberikan kita semangat Amin. untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak kuat berdiri, boleh silakan duduk. Tapi kalau tidak, kita mau terus berdiri dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan
Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan, hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari hati-Mu. Kami tahu perkataan-Mu ini berharga dalam hidup kami, karena perkataan-Mu adalah firman yang menerangi jalan hidup kami, bahkan akan menyucikan kehidupan kami. Firman yang sama itu juga akan menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Oleh karena itu betapa berbahagianya kalau hari ini kami bisa mendengar kebenaran itu. Bahkan Engkau sendiri yang berkata, orang yang mendengar firman dan melakukannya akan disebut sebagai orang yang lebih daripada orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mutiara yang indah Engkau percayakan kepada kami. Harta yang begitu berharga Engkau percayakan dalam hidup kami. Terangilah kami hari ini oleh setiap kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Juga Bapak Ibu yang berada di rumah, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema gereja kita hari ini adalah mengenal tempat untuk menjadi anggota keluarga Allah. Temanya cukup panjang Bapak Ibu, tapi kalau kita ringkas, maka dari tema ini bisa kita ringkaskan dengan satu kata, yaitu bergereja. Ya, bergereja. Jadi tema hari ini apa? Bergereja. Ya. Nah, mari kita melihat di awal satu ayat dalam Efesus pasal kedua, ayatnya yang ke-19. Efesus pasal kedua, ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan amin. Jadi kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan suatu hari akan menjadi raja di atas segala raja. Tetapi ayat ini berkata bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi anggota keluarga Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita sedari awal dari kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan berkata kepada Adam, aku akan memberikan seorang penolong yang lain dalam Kejadian 2 ayat ke-18, yaitu Hawa diciptakan. Jadi sejak dari awal, dari manusia pertama kali di dunia ini, Tuhan sudah memberikan sebuah rencana rancangan agar manusia itu tidak menjadi seorang diri di dalam dunia ini. Manusia perlu sebuah persekutuan dengan Allah dan persekutuan antara satu
dengan yang lain, persekutuan dengan sesama. Oleh karena itu, gereja ada di dunia ini, Bapak Ibu. Gereja adalah rencana Allah bagi dunia ini. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat yang ke-18. Tuhanlah yang mendirikan gerejanya di bumi ini. Tuhanlah yang menyertai gerejanya. Tuhanlah yang memelihara gerejanya. Bahkan alam maut tidak akan menguasai daripada gereja Tuhan. Gereja itu begitu penting bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Karena Kristus begitu mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 25 bagian B. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Begitu penting gereja di hadapan Tuhan. Gereja didirikan oleh Tuhan. Gereja dilindungi, dipelihara dari segala serangan alam maut. Dan bahkan Yesus Kristus sendiri mati bagi gerejanya. Bagi kita, saudara. Yesus mati bagi kita. Yesus menebus kehidupan kita. Nah, hari ini pertanyaannya adalah mengapa kita harus bergereja? Ini hal yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Mengapa Tuhan menginginkan untuk kita ada di dalam anggota keluarga Allah? Mengapa Tuhan menginginkan untuk kita terlibat, bahkan melekat di dalam tubuh Kristus? Yang pertama, gereja menunjukkan bergereja, saya ulangi sekali lagi, bergereja menunjukkan kita sungguh-sungguh orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi ketika kita bergereja, kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen tanpa gereja itu seperti satu organ dalam tubuh yang terpisah atau tanpa tubuh. Bagaikan seekor domba tanpa kawanan, saudara. Dan anak tanpa keluarga. Jadi kalau kita tidak terhisap dalam sebuah gereja, kita ini singkatnya akan mati rohaninya. Mati rohaninya. Jangan kita menjadi yatim piatu, Bapak Ibu. Yatim piatu secara rohani yang tidak terlibat di dalam sebuah keluarga rohani, yaitu gereja Tuhan. Ada juga orang-orang percaya yang seperti kelinci. Sudah tahu kelinci? Kelinci itu ngapain? Dia melompat. Ya. Dia melompat. Banyak orang percaya juga yang melompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa identitas, tanpa tanggung jawab, dan tanpa komitmen. Akhirnya tidak akan mengalami sebuah hal yang Tuhan inginkan. Ya. Kita tentu saja kalau keluar kota kita harus bergereja ke gereja yang ada di sana. Atau saudara kalau pindah keluar daerah, luar negeri, kita harus cari gereja. Kita bisa berpindah gereja. Tetapi tidak berpindah dari satu hari minggu ke minggu yang lain, lalu cari lagi gereja yang lain.
Bagaikan sebuah tanaman kalau ditanam di satu tempat lalu dicabut, pindah lagi ke tempat yang lain, dicabut lagi, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, maka tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Kita harus tertanam di sebuah gereja lokal, seperti gereja hari ini. Kalau saudara merasa baik gereja ini, tertanamlah di dalamnya. Kalau ada saudara merasa gereja yang lebih baik dari tempat ini, tidak jadi masalah. Yang penting saudara tertanam di sebuah jemaat gereja lokal dan bertumbuhlah di dalamnya. Bertumbuhlah menjadi sebuah dari benih yang kecil. Itu akan terus bertumbuh menjadi sebuah pohon, mengeluarkan ranting, dahan dan ranting, daun, dan akhirnya mengeluarkan bunga dan berbuah bagi Tuhan. Itulah rencana Tuhan, ya. Kita bersatu di dalam kasih sebagai sebuah keluarga di dalam sebuah gereja. Kita bersatu di tempat ini dengan latar belakang, dengan ras, status sosial yang berbeda, ya. Saya bersyukur di gereja kita berbagai macam golongan, suku dan ras. Kita ini Indonesia, ya. Kita bisa bersatu di dalam kasih Allah. Itu merupakan kesaksian bagi dunia ini. Gereja kita akan menjadi gereja yang akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Jadi mari hari ini kita tunjukkan bahwa kita bergereja bukan karena sekedar hari Minggu tidak ada kegiatan yang lain, maka kita harus gereja. Hari Minggu adalah hari untuk ke gereja. Lebih dari itu Bapak Ibu, kita harus tertanam di sebuah gereja lokal. Saya rindu, Tuhan rindu. Bukan kerinduan saya sesungguhnya, ini kerinduan Tuhan. Saudara tertanam di sebuah gereja lokal. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara bertumbuh. Dan saudara mengambil bagian dalam pelayanan. Mengabdi kepada Tuhan. Dan kita sama-sama melayani di gereja ini bagi dunia. Jadi tidak selamanya kita akan duduk, pulang, dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Makanya bersyukur hari ini gereja kita memiliki kelompok kecil, kelompok sel. Disitulah saudara akan efektif untuk mengembangkan segala hal yang Tuhan percayakan. Yang kedua Bapak Ibu, bergereja menjauhkan diri dari keterasingan yang mementingkan diri sendiri. Kita sudah baca ayatnya, dikatakan bahwa kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Coba kita lihat lagi satu ayat 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, dikatakan bahwa kamu adalah tubuh Kristus dan kamu adalah masing-masing adalah anggotanya. Jadi saya ulangi lagi di pendahuluan tadi, bahwa anggota itu harus melekat, anggota tubuh itu harus melekat kepada tubuhnya. Kalau melekat kepada tubuhnya, baru anggota itu akan berfungsi dengan baik. Contoh Bapak Ibu, maaf, kalau misalnya ada satu anggota tubuh kita yang terpotong. Ya, dulu waktu saya kecil, di depan rumah saya itu ada masjid. Ya. Masjidnya itu ditutup pintu gerbangnya. Lalu ada anak-anak yang kami ya manjat itu mau melompati pintu atau gerbang masjid itu. Ya, ada teman saya
satu orang, dia manjat saudara. Entah bagaimana tangannya terhimpit di salah satu pagar masjid itu. Dan dia merosot ke bawah. Saya juga kaget hari itu. Tiba-tiba tangan itu putus. Ininya saudara, jari manisnya. Entah bagaimana itu putus. Wah, itu menghebohkan pada saat itu. Jadi jari manisnya itu ada di atas gerbang itu. Waduh, saudara, waktu masih kecil ya kita bingung, orang mulai kumpul dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, dijahit. Dan kita masih lihat itu jari manisnya menempel di gerbang masjid itu. Ya. Cuman zaman itu belum ada WhatsApp, jadi nggak bisa foto, belum ada kamera, nggak bisa diabadikan. Ya. Nama teman saya itu Daud. Ya. Daud. Nah, jadi kalau jari itu putus, dia akan mati. Dia tidak akan bisa berfungsi karena terlepas daripada anggota tubuhnya. Jadi setiap kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita harus menempel. Dan jangan saudara berkata, saya ini gak bisa berbuat apa-apa. Saudara ini memiliki fungsi yang akan dipakai oleh Tuhan kalau saudara mau. Saya mau kasih contoh, ini bukannya jorok ya Bapak Ibu. Kenal yang namanya upil? Ya, setiap hari kita pasti tahu itulah, kita ngupil gitu ya istilahnya. Kita anggap upil ini gak berharga. Salah saudara. Upil ini adalah lendir yang mengeras di hidung kita. Ternyata lendir ini setiap hari kita keluarkan, kalau saudara tidak sadar, itu dari hidung kita keluar katanya 1-2 liter. Waduh, saya juga kaget. Kalau kita ingusan mungkin ya, itu lendir itu keluar. Ternyata lendir ini, upil ini yang akhirnya menjadi, lendir yang akhirnya menjadi upil, itu begitu berharga bagi tubuh kita. Yang kelihatannya kecil, tidak berharga, ternyata penting. Yaitu apa? Kalau kita mengeluarkan lendir, itu tandanya kita ini sehat. Pernafasan kita, hidung kita. Jadi berbahagialah saudara yang masih berlendir hidungnya, yang masih bisa ngupil ya dalam tanda kutip. Kedua, ternyata lendir di hidung kita ini itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk dari luar. Kalau tidak ada lendir, itu akan masuk langsung ke paru-paru dan paru-paru kita bisa rusak. Tapi kalau ada polusi, ada kotoran, ada asap, itu kalau kita berlendir yang 1 liter setiap hari, itu keluar dari hidung kita. Itu menyaring dan menjadikannya menjadi tadi saudara. Jadi kita pikir yang gak berharga, ternyata itu begitu penting bagi tubuh kita. Sadarkah Bapak Ibu bahwa saudara adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang begitu penting? Katakan amin. Kita ini akan berfungsi efektif di gereja. Ya. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi gereja ini. Makanya Bapak Ibu terlibatlah di kelompok-kelompok kecil ini. Kelompok-kelompok sel ini bukan sekedar ibadah tengah minggu kita. Tapi di situ saudara bisa mengembangkan karunia pelayanan. Ya, yang bisa nyanyi, di situ saudara bisa menjadi WL nanti. Yang bisa bermain musik, saudara bisa bermain musik. Ya, yang saudara punya talenta untuk memberitakan firman, di situ kembangkan. Ya. Dan lebih dari itu, kelompok sel itu akan berguna untuk apa? Untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang efektif dipakai Tuhan
untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi menjadi saksi Tuhan itu tidak harus pergi sampai ke pulau-pulau yang belum dijamah oleh pekerjaan Injil, tapi ternyata menjadi saksi Tuhan itu di kelompok-kelompok kecil. Ada orang-orang yang sudah lama enggak kelihatan, mulai kita doakan, ya. Mulai saudara tanya, mulai saudara telepon, saudara WhatsApp, kenapa kok udah lama enggak datang? Di situ kita akan menjadi efektif untuk menjadi saksi Tuhan. Sampai kita menggenapi 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita hanya mengingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kita harus juga menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun dikatakan apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini adalah kasih Allah yang diteruskan melalui hidup kita hari ini. Ya. Mari kita juga mau seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara. Bukan mati konyol buat orang lain, bukan. Maksud menyerahkan nyawa adalah kita mulai berfungsi sebagai tubuh Kristus, mulai melayani, mulai apa lagi? Mulai memperhatikan, mulai mendoakan, mulai berkata. Seharusnya kita berkata kalau ada orang yang masuk di kelompok sel kita, jangan sampai mereka keluar, apalagi menjadi terhilang dan binasa. Inilah tugas Bapak, Ibu, dan saya untuk menjaga kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi melayani Tuhan itu ternyata tidak harus sekolah Alkitab, tidak harus jadi pendeta seperti saya. Apapun profesi saudara, apapun latar belakang kita, kita bisa sangat efektif akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang melalui kelompok-kelompok sel. Kita berdoa, kelompok-kelompok sel kita berkuasa, ada kesembuhan yang terjadi, ada orang-orang yang hilang dipulihkan di kelompok sel kita. Kita berdoa, saudara, kelompok sel kita akan dipakai. Walaupun kita musik sederhana, kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan akan hadir di pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan kelompok sel kita. Bahkan kita rindu akan lahirnya jiwa-jiwa yang baru. Orang-orang akan mengenal Tuhan. Ya. Kita juga berdoa, kalau hari ini ada anggota-anggota sel kita yang terhilang, mari kita tetap ingat namanya dan bawa kepada Tuhan. Dan kita berdoa supaya gereja kita semua saudara, saya berdoa kepada Tuhan, semua saudara terlibat di kelompok sel. Saudara terlibat menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan percayakan untuk apa? Mengasihi Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika saudara suatu hari ketemu dengan Tuhan, saudara akan berbahagia. Tugas saya selesai. Saya sebagai gembala, pendeta bertugas untuk mengingatkan saudara bahwa suatu hari engkau akan ketemu dengan Tuhan. Dan engkau akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Bukan karena ketakutan, tapi sebaliknya. Karena kita mengasihi Tuhan.
Kita mau berkata, Tuhan, inilah hidupku, pakailah hidupku. Di sisa waktu hari hidupku ini, aku mau melayani Engkau, Tuhan dan Rajaku. Terakhir Bapak Ibu, bergereja membantu kita untuk memiliki kesehatan dan pertumbuhan rohani. Jadi ketika kita bergereja, tertanam di sebuah gereja lokal, saudara ini sedang bertumbuh seperti sebuah pohon tadi dari benih, bahkan suatu hari akan menjadi sebuah pohon yang besar yang menghasilkan buah yang banyak. Jadi ketika kita terlibat di gereja lokal, terlibat di kelompok sel, bahkan nanti saudara bisa mengambil bagian dalam pelayanan yang ada, pelayanan multimedia, pelayanan musik, sound system, guru sekolah minggu. Ketika saudara sudah terlibat di gereja ibadah minggu, terlibat di kelompok sel, dan Tuhan akan memberikan karunia-karunia rohani, saudara akan melayani di gereja ini, dan juga seluruh hidup kita melayani Tuhan. Kita ini sedang bertumbuh dalam iman. Kita ini sedang dewasa menuju kepada gambaran daripada kedewasaan rohani. Dan semua itu tanpa berlebihan, saudara. Saya mau katakan bahwa semua itu ada di dalam gereja. Yaitu apa? Penyembahan. Di gereja saudara akan menyembah Tuhan, memusatkan perhatian kepada Allah. Itulah penyembahan. Penyembahan itu bukan hanya setelah lagu lambat, mari kita menyembah dan bermazmur. Itu bagian kecil. Bukan hanya 20-30 menit pada waktu WL, menyanyikan lagu, mengantar kita mendengar firman. Itu bagian kecil daripada penyembahan. Penyembahan adalah setiap hari 24 jam. Artinya apa? Waktu, hati dan pikiran kita terpusat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, kita takut untuk menjamah yang salah, takut berdosa. Karena kita menyadari kehadiran Tuhan itu ada di setiap waktu hidup kita. Itu adalah penyembahan. Penyembahan itu bersujud, dari bahasa Ibraninya itu bersujud seperti ini. Artinya apa? Kita itu merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari Tuhan itu hadir di hidup kita dan kita memberi hormat dan nilai tinggi. Itulah proskuneo, itulah menyembah Tuhan. Di gereja juga ada yang namanya persekutuan. Jangan remehkan gereja. Jangan saudara berkata, gak usah ke gereja. Gereja gak penting. Salah. Sombong kita dan bodoh ketika kita berkata demikian. Di gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, dan hari ini kita ada di dalamnya, di situ ada persekutuan. Persekutuan untuk apa? Menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kita ini tidak bisa hidup seorang diri, kita ini lemah. Bahkan kita ini begitu terbatas. Kita butuh saudara-saudara seiman yang menguatkan kehidupan ini. Jalan ini tidak selalu rata. Jalan ini bergandengan antara suka dan duka. Hari ini kita bersuka, besok kita bisa berduka. Tapi kalau ada seorang yang lain yang mendoakan, yang kita menjadi keluarga, di situ kita bisa menghadapi segala masalah di hidup ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman. Dan kita tidak akan gagal. Kita bisa melewatinya. Kita bisa tetap bertahan. Di gereja juga ada pemuritan, saudara. Di gereja Tuhan itu ada pemuritan. Untuk apa? Menguatkan iman saudara. Berdoalah bagi gereja kita,
Suatu hari kita akan mulai pemuritan. Ya, ada yang namanya IKEM. Lalu kita akan mulai lagi pemuritan untuk menjadi guru sekolah minggu, menjadi worship leader. Semakin tajam dipakai dalam karunia-karunia yang ada. Berdoa saudara bagi gereja saudara. Siapa saudara yang berdoa buat gereja ini? Ada? Oh ada, di belakang. Saya matanya min. Siapa ya? Siapa bu? Oh selfie. Saya matanya nih kalau udah 10 meter muka orang rata hidung sama mulutnya. Jadi nggak kelihatan. Ada lagi saudara yang berdoa bagi gereja saudara? Bagi gereja kita, oh Cilili, wah puji Tuhan. Di Cenui, saya percaya saudara semua. Mulai doakan Tuhan, pakailah gereja ini. Tuhan yang mendirikan gereja ini. Amin saudara. Harusnya gereja ini mungkin sudah, kalau bukan Tuhan yang mendirikan, pasti tutup. Saudara. Kita sudah mengalami banyak tantangan dan rintangan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini gereja ini bisa berdiri di tempat ini. Itu bukan karena siapa, satu orang juga bukan. Bukan karena saya, bukan karena Om Hani dan Tante Hana, ataupun siapa saudara. Ini semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus bagi gereja kita. Kita bisa bertempat di tempat ini, bisa beribadah hari ini. Doakan terus gereja kita ini, supaya terus berkembang. Ya. Pelayanan-pelayanan semakin bersayap, semakin menjangkau banyak jiwa. Bahkan suatu hari kita berdoa, gereja ini akan menjadi gereja misi, di mana akan lahir banyak gereja dari gereja lokal di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara. Di gereja ini juga ada pelayanan. Ketika saudara bergereja, maka saudara sedang menemukan talenta-talenta rohani, karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan di tempat lain, di gereja. Kita akan menemukan talenta-talenta rohani. Saya memulai pelayanan itu kalau tidak salah menjadi OHP. OHP itu seperti multimedia zaman dulu saudara, yang pakai kertas, pakai plastik bening. Saya mulai dari situ. Saya setia, lalu mulai belajar untuk bermain musik, bisa bermain gitar, saya main gitar. Bisa jadi WL, mulai dari singer. Saudara tahu waktu saya jadi singer, saya ini orangnya grogian. Percayalah saudara, saya ini grogian. Karena terbiasa saja sekarang, sebenarnya juga masih grogi, cuman bisa ditutupin. Kalau waktu awal-awal itu jadi singer, dilihat orang banyak, itu belakang badan saya tuh berkeringat semua, baru jadi singer. Berkeringat, dan waktu itu saya pakai baju, tidak pakai kaos dalam, bajunya silk. Jadi saudara tahu kalau keringetan nempel semua di sini. Tapi Tuhan memberikan anugerah pada saya, ya, bisa jadi worship leader dan terus kita mengembangkan bersama dengan Tuhan. Saya percaya ya, saudara-saudara yang baru kenal Tuhan ataupun yang baru bergereja, di sini ada anak-anak sekolah minggu yang beralih ke remaja, saudara akan dipakai Tuhan, amin, dipakai Tuhan. Mulai dari gereja, nanti dipakai di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Ya, kita rindu nanti ada lahir pelayan-pelayan baru. Ya, makanya Lia yang mau jadi guru sekolah minggu, ayo semua harus diambil. Ya, kita jangan batasi siapapun orangnya. Saudara yang mau terlibat, silakan. Sembari kita menemukan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Terakhir, di gereja itu ada penginjilan. Saudara akan memenuhi misi
yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan bertumbuh dengan benar. Hidupmu bukannya milikmu lagi. Itu sudah sejak kita lahir. Jadi orang percaya Tuhan sudah ngomong, kamu bukan milikmu. Kamu milikku, aku yang telah memilikimu. Aku telah menebus harga dengan lunas dibayar oleh pengorbanannya. Dan harusnya kita ini menjadi budak, menjadi hambanya Tuhan. Kita ini bukan milik kita. Hidup kita adalah harusnya Bapak Ibu bagi kesenangan Tuhan dan kerajaannya. Bukannya terambil kenikmatan hidup ini. Justru inilah indahnya hidup ini. Ketika kita menjadi milik Tuhan. Suatu hari Tuhan yang sangat baik itu yang akan membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal. Suatu hari Tuhan yang termulia itu yang akan memberikan profit sharing. Yang akan berkata, engkau hamba yang baik, berbahagia bersama dengan kebahagiaanku, kata Alkitab. Dan engkau akan memerintah bersama dengan aku. Menjadi rekan sekerja Allah. Kita bisa memenuhi panggilan yang Tuhan percayakan atas hidup kita di gereja. Jadi terakhir dari khotbah ini, tidak ada apapun di bumi seperti gereja. Tidak ada apapun. Hargailah gereja ini. Gereja ini lahir dengan sebuah perintisan. Lahir dengan doa, dengan semangat, saudara. Ya. Dan saatnya, saudara-saudara yang terlibat di gereja ini, mari kita cintai gereja kita. Tertanamlah di dalam gereja kita. Dan saudara bertumbuhlah bersama-sama dengan saya, dengan semua kita. Kita adalah keluarga rohani di dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan berperanlah sebagai anggota yang akan terus melayani, mengabdi kepada Tuhan, Raja kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Nyanyikan sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku. Engkau termulia. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku Dari dunia ini semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
mataku Engkau sekali lagi katakan, oh Tuhan, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur hari ini kalau kami bisa bergereja, bukan karena rencana, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bergereja hari ini tertanam di sebuah gereja lokal karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah memilih kami. Biarlah kami menjadi orang yang setia, yang bertumbuh dalam iman, bahkan melayani Tuhan. Berkata kepada Engkau, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku ini bagimu dan bagi kerajaan. Tuhan, pakailah kami semua Tuhan. Mari saudara yang mau dipakai Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak orang bagi kemuliaan nama. Pakai Tuhan, pakai. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu hari ini. Ya Tuhan, Engkau lihat. Aku berdoa bahkan untuk generasi-generasi yang baru, yang Tuhan percayakan ada di gereja ini. Tuhan, bagaikan sebuah anak panah di tangan pahlawan. Pakailah mereka menjadi alat di tangan-Mu. Bahkan lebih dahsyat dari kami-kami yang sebelumnya. Pakai generasi muda kami ini menjadi anak-anak panah di tangan para pahlawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi. Berapa banyak yang diberkati pada hari ini? Puji Tuhan. Dan hari ini yang hadir menurut catatan 45 orang. Banyak ya. Ya, puji Tuhan. Baik. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Hari ini Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak selanjutnya. Pengumuman pertama nih, bentar ya, saya buka dulu catatan saya, contekannya. Ya, yang pertama, setiap hari Rabu siang ada doa bersama gembala di sekretariat gereja di tempat ini jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Oke, kemudian kedua, di hari Rabu tersebut juga pada malam harinya jam 7.30 ada komsel online. Nah ini setahu saya semua komsel di hari Rabu kecuali komsel Petrus 1-2 ya di hari Sabtu. Jamnya ada jam tertentu apa tiap Sabtu berubah-ubah jamnya? 19.30 juga ya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan semua komsel hari Rabu jam 19.30 kecuali komsel Petrus 1 dan 2 hari Sabtu jamnya sama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti atau tergabung dengan komsel diharapkan untuk segera bergabung dan bisa menghubungi ketua komsel yang bersangkutan ya untuk nanti di info kalau mau ibadah dan lain sebagainya. Kemudian
Hari Kamis tanggal 19 Mei ada ibadah doa bersama jam 19.30 juga. Ini ibadahnya online. Nanti akan diberikan linknya di grup WA ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya di kotak yang di belakang atau juga bisa transfer ke nomor yang tercantum di situ. Dan hari Sabtu tanggal 21 Mei YOC tetap ibadah online jam 5 sore. Hari Minggu ibadah sekolah minggu sudah onsite. Mulainya jam 8 pagi. Nanti bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak bisa datang mengirimkan anak-anaknya, mengantar anak-anaknya ke sini. Dan untuk ibadah onsite ini juga disediakan transportasi ya. Jadi transportasinya itu untuk anak-anak kan ibadahnya jam 8. Jadi kumpul di rumahnya Ibu Lili atau Esther Salon, Jalan Bougainville. Jalan Bougainville. Kalau misalnya nggak jelas nanti tanya. Ibu Lili itu yang di situ ya, udah jelas lah ya. Nah, 7.30. Jangan sampai terlambat ya, supaya nanti ikut ibadahnya tidak terlambat. Nah, kemudian jam 7.30 berangkat langsung ke Grand Mall. Dan jam 9.30 ada juga kendaraan untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum. 9.30. Nah, kalau bingung dengerin saya aja ngomong, karena itu agak membingungkan kata-katanya ya. 9.30 itu ada penjemputan kedua, itu untuk umum. Nah, nanti kan sampai sini kan sekitar jam 10-an ya. Itu anak-anak yang tadi ibadah di jam 8 itu nanti dijemput, dibawa pulang lagi ke Keranji. Dan nanti jam 11.30 ada penjemputan juga dari Grand Mall ke Duta Keranji untuk jemaat yang mengikuti ibadah umum. Jelas ya? Kemudian untuk yang penjemputan itu mungkin akan diatur, tadinya kan penjemputannya di rumahnya Ibu Lili, jadi mungkin katanya ke kelurahan dulu atau bagaimana gitu, ke kelurahan, habis gitu terus baru ke tempatnya Bu Lili. Jadi nanti yang dilewatin itu jadi siap-siap aja. Kalau nanti ada yang nggak jelas bisa menghubungi Bapak Fani ya, Bapak Fani. Kalau Bapak Fani nggak bisa dihubungi, istrinya aja, Ibu Yusi ya. Oke. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan 11 Mei kepada Bapak Beni dan Ibu Rini. Ibu Rini yang tadi singer. Kemudian selamat ulang tahun kepada Ibu Lili dan Ibu Siani. Silakan Ibu Lili untuk maju ke depan. Ya, kita nyanyi sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tiup lilinnya, selamat ulang tahun Ibu Lili, Tuhan memberkati. Mau Nyanyi ntar pada sakit kuping. Ya makasih sama Tuhan terutama ya. Saya udah dikasih umur 16 tahun ini. Makasih buat saudara-saudara yang semua di sini yang sudah mendoakan saya, yang sudah ucapkan, saya banyak terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. ya, baik. Silahkan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih
untuk penyertaan-Mu di dalam pernikahan dari Bapak Beni dan Ibu Rini. Kemudian juga Tuhan, pertambahan usia untuk Ibu Lili, Ibu Siani. Kami percaya Tuhan semua itu adalah karena anugerah dan kasih-Mu kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam kehidupan mereka, ajar mereka untuk lebih mencintai Engkau dan lebih dekat kepadamu dan juga lebih melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau ya Tuhan untuk belajar menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi Engkau lebih lagi, melayani Engkau dan juga meresponi firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami di dalam pengiringan kami kepada Engkau, supaya Tuhan kami boleh dapat mengimplementasikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan juga Tuhan, biar firman Tuhan itu boleh menjadi buah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mungkin tidak bisa hadir atau mengikuti ibadah, mungkin mereka sakit. Kiranya Allah jamah memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang menghadapi buntu jalan atau masalah apapun. Kiranya Tuhan ajarkan kami semua untuk datang kepadamu dan menyerahkan semua permasalahan kami kepadamu dan membiarkan Engkau yang bekerja dan turut campur dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan, biar semuanya itu boleh berhasil. Tuhan, mampukan kami untuk lebih hari ya Tuhan, lebih rindu kepadamu, makin rindu kepadamu. Dan juga ya Tuhan, ajar kami untuk makin mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan percaya ya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah yang terindah dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan gereja kami ini. Kiranya Engkau memberkati dan turut campur di dalam setiap program-program yang sudah disusun. Biar rencana-Mu itu yang terjadi ya Tuhan di dalam gereja kami. Kami berdoa biar Engkau memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Pendeta kami, Bapak Tony Ternuwijaya, kemudian Bapak Suprayitno dan seluruh staf ya Tuhan, supaya dapat bekerja sama dengan baik, bersama-sama memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami teringat juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kau tahu ya Tuhan bahwa kami mencintai negara ini. Kami ingin yang terbaik buat negara ini. Biar Tuhan Kau saja yang beracara dan menguasai negara ini. Kau menguasai Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Kau turut campur di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam negara ini. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan dari bangsa kami. Biar ajar kami ya Tuhan untuk kembali dari jalan-jalan yang jahat dan kembali ya Tuhan datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, biar segala sesuatu yang baik saja yang boleh terjadi bagi negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini percayalah ada tangan Tuhan yang terulur, yang memberkati, yang memberikan anugerah atas hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan setiap hari dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.